Hai Sobat Rubik, kembali lagi di podcast Rubik, Ruang Bincang Karir. Bersama aku Nashwa dan aku Indah. Kita akan memulai podcast Rubik episode kali ini dengan judul From Creativity to Career Excellence. Wah, bakal seru banget gak sih bahasan kita kali ini, apalagi kita ditemenin narasumber kita yang keren nih, Kak Reri. Halo Kak, boleh dong sapa dan kenalan sama sobat-sobat Rubik? Iya, halo, kenalin semuanya teman-teman. Nama aku Muhammad Rifariri Arsyad. Aku biasa dipanggil Reri. Di sini aku dari MBTI angkatan 2018. Sebelum kita ke bahasan kita yang inti, aku pengen tahu dong, apa sih alasan Kak Reri ini memilih jurusan MBTI? Kalau dulu sih awalnya aku kan basicnya dari SMK Telkom. Nah, awal mulanya tuh aku nggak mau kuliah kan, mau masuk kerja. Cuman waktu itu dituntut buat kuliah sama orang tua. Jadi aku cuman kalau nggak keterima di negeri ya udah aku mau masuknya Telkom aja gitu, biar nggak ribet. Terus pas masuk Telkom, aku karena lihat-lihat dulu di manajemen itu nggak beda jauh kan sama aku kan di software engineering bagian di database akses gitu kan pas SMK. Di MBTI juga ternyata ada jurusan manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika, makanya aku milih di MBTI gitu. Oke. Kalau selama kuliah ini organisasi atau project apa aja sih yang diikutin sama Kak Reri? Kalau organisasi itu sebenarnya aku cuman ikut BEM aja dulu pas waktu 2019. Kalau kepanitiaan aku beberapa ada beberapa lah yang aku ikutin juga di sini. Cuman kalau pas waktu dulu tuh aku lebih fokusnya di anak-anak jurusan. Nah, jadi aku dulu tuh bikin juga yang namanya persatuan manajemen itu kan baru dibikin itu pas di angkatan aku kan. Terus ada persatuan manajemen, terus aku ikut UKM daerah juga, terus ikut beberapa kepanitiaan di luar juga. Jadi ya lumayan banyak sih yang aku ikutin juga gitu. Wah, kayaknya produktif banget ya Kak Reri ini ya. Aku penasaran nih sama rumah belajar Bantar Kawung. Oh iya. Itu kan Kak Reri itu salah satu emang foundernya ya? Iya, emang foundernya nih. Aku pengen tahu dong, rumah belajar Bantar Kawung ini tuh apa, sama kegiatannya tuh apa aja? Kalau rumah belajar Bantar Kawung itu sih dulu kan kita pas semester berapa ya, semester 3 atau 4 itu kan udah masuk COVID ya. Nah, berhubung aku di sana gabut juga kan, awalnya nggak punya kegiatan. Biasa di Telkom ada banyak kegiatan kan, kepanitiaan. Akhirnya aku sama 4 teman aku tuh bikin yang namanya rumah belajar Bantar Kawung ini, yang dimana tujuan kita itu sebenarnya buat ngerangkul anak-anak yang zaman sekarang itu suka pada nontonin HP terus kan, main game segala macem, yang akhirnya lupa sama belajar, terus pengennya yang serba instan. Nah, kita buatlah itu sarana buat belajar gratis di desa Bantar Kawung. Kebetulan aku juga kan dari desa di sana kan. Karena ya orang-orang desa juga kan banyak banget lah, kalau kalian juga tahu. Kebanyakan di sana itu banyak orang-orang yang pokoknya mengesampingkan pendidikan gitu, karena menurut mereka itu pendidikan di sana itu bukan investasi, tapi malah ngerugiin karena banyak biaya yang harus dikeluarin. Sebenarnya dari pendidikan itu kita masih bisa banyak loh gitu caranya buat kita bisa jadi orang berpendidikan itu, dimana kita bisa coba nyari-nyari beasiswa segala macam. Nah, di sana itu orang-orangnya nggak kepikiran sampai ke sana gitu, makanya ada keresahan juga, akhirnya kita bikin itu gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak ikutan emang organisasi juga gitu ya. Yeah. Di kampus emang lumayan aktif gitu. Kira-kira emang dampak positif apa sih yang Kak Reri rasain gitu selama Kakak gabung ikut organisasi gitu? Yang pertama itu kan biasanya relasi ya. Kalau gabung organisasi itu kita sama aja nyebar relasi kita di mana-mana, jadi bisa kenal sama orang-orang yang dari beda jurusan juga, beda universitas bahkan kan. Terus juga yang kedua, dari nambah relasi itu kita juga jadi nambah bisa saling bertukar pikiran sama yang lain, yang dimana kadang kita berpatok dari satu sudut pandang ke suatu hal itu cuman A aja gitu, sedangkan orang lain itu bisa mikir sampai B, C, D sampai Z gitu kan. Nah,
Nah itu bisa saling tukar pikiran di situ. Nah jadi ngebuat kita juga tahu nih banyak informasi mengenai hal-hal yang emang kita juga sebelumnya nggak tahu sampai tahu gitu di situ. Itu gunanya berorganisasi. Terus juga di public speaking juga ngaruh. Jadi kita juga karena sering ngobrol sama orang, akhirnya kita bisa lebih leluasa gitu buat ketemu orang baru, nggak apa namanya, nggak canggung atau jadi gugup gitu. Nah, kalau kayak gitu kan biasanya udah kalah start dari awal kalau di apa namanya, di lingkup kerja itu gitu. Sama aja kayak nutup diri lah ibaratnya. Oke, terus nah aku kepo banget nih Kak, kalau internship atau pengalaman kerja apa aja sih yang Kak Reri kerjain waktu kuliah ataupun setelah lulus ini? kalau internship aku selama kuliah ada di PT Wana Anugrah Albasindo, itu aku di divisi marketing dan pendataan. Jadi aku kerjanya itu ketemu klien, terus ngobrol, pitching, sama ngedata pesanan apa aja yang masuk gitu, sama kita nawarin beberapa produk yang ada di perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu aku magang di pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Jadi kebetulan pas kalau di PMK Brebes itu aku kan skripsinya ambil tentang smart city. Nah karena berhubung harus nyari data ke kabupaten, pas banget tuh di situ lagi ada penyuluhan tentang smart city Kabupaten Brebes. Jadi aku sekali pas waktu di sana itu langsung ditawarin sama kepala Diskominfonya. Akhirnya aku ikutlah itu beberapa pelatihan juga tentang smart city. Terus fokus aku di apa namanya, di e-governance. Nah, menurut aku yang paling berkesan itu di situ. Jadi kita tahulah gimana buat suatu daerah ngikutin alur digitalisasi itu di situ. Jadi ya sembari nolong skripsi aku juga sih ngikut penelitian di sana sama magang gitu. Nah kan apa namanya, kalau internship itu perlu nih skill yang harus dipunya gitu. Itu tuh apa aja kalau boleh tahu? Kalau skill itu yang paling utama itu public speaking, karena dari kita bisa ngobrol sama orang-orang itu kita meminimalisir miskomunikasi sama orang tersebut. Yang kedua itu soft skill yang harus kita punya. Kalian kan belajar penjurusan juga kan di sini, udah tahu fokusnya lah bahwa apa namanya diri kalian itu di mana gitu kan, passion kalian di mana, mau ada yang di finance, di OIM segala macam. Nah kalian dari situ tuh udah bisa nentuin juga kan, kalau yang penting passion kalian itu masuk sama apa yang kalian kerjain gitu. Jangan sampai bukan passion kalian itu ngeganggu gitu. Cuman kan karena emang beda banget sih kalau di lingkup kerja sama kuliah itu. Jadi ya realitanya harus di A tapi kita bisanya B, ya tetap harus ngikut A gitu. Jadi ya dituntut buat segala bisa lah sebenarnya mah. Nggak ada soft skill khusus yang harus dipahami, tapi kita harus banyak bisa belajar buat masuk ke ranah tersebut gitu. Ternyata emang banyak banget ya kayak soft skill yang emang harus kita punya gitu sebelum kita terjun ke dunia karir gitu ya. Betul banget. Nah, aku mau tanya juga nih, dengar-dengar selain kakak ikut internship, itu kakak tuh punya bisnis sendiri ya? Iya. Nah, boleh dong di-share tips and triknya kalau membangun bisnis sendiri itu kayak gimana? Nah, kalau bangun bisnis sendiri itu sebenarnya dari keyakinan kita aja gitu, dari keyakinan kita sendiri, terus kita punya tupoksi buat apa namanya ngebangun bisnis itu bisa sabar atau segala macam kan. Jadi ya karena ngebangun bisnis kan bukan kayak jualan biasa gitu kan, ada banyak proses-prosesnya gitu, dimana kadang kita ada adu pendapat juga kan sama orang-orang di lingkup kerja kita, di bisnis kita. Soalnya kayak aku juga itu sebenarnya kan salah satu bisnis home industry sebenarnya, cuman kemarin itu makanya bisa besar itu karena ya kita berjangka aja gitu, bisa saling komit sama tim kita, terus nggak ada iri-irian meskipun kita basicnya dari teman. Karena di lingkup kerja itu harus profesional, ya di lingkup kerja harus profesional gitu, nggak ada yang namanya teman lah di bisnis. Gitu, sama-sama komit lah buat majuin si bisnis tersebut. Kak, aku mau tanya, kalau kan kakak ini bikin bisnis sendiri kan, Yeah. ada gak sih apa suka dan dukanya memulai bisnis itu?
Ya suka dan dukanya pasti yang pertama saling ngerasa iri lah, yang satu yang ngelihat kerja anak-anak yang lain itu gimana, terus sedangkan effort dari kita itu segimananya. Cuman dari situ kita tahu gitu sebenarnya kerja kita itu dihargain atau enggak. Kebetulan kalau di aku itu kemarin karena kita komit dari awal udah asasnya profesionalitas bukan asas pertemanan, jadi ya mau aku kerja A B C D biasa-biasa aja, terus ada si B yang kerjanya luar biasa, ya udah kita masuknya tetap kinerja kalau dari apa pendapatan kita masing-masing itu, meskipun kita kerjanya bareng tapi pemasukan tetap beda gitu. Paling bedanya di situ aja, karena biasanya kan kalau bisnis sama temen itu yang satu dapat segini yang satu dapat segini pasti ngerasa iri kan, jadi malah bubar bisnisnya. Biasanya kalau di bisnis yang dari teman ke bisnis itu biasanya kayak gitu. Kalau gimana sih kalau kakak cara komitmen di bisnisnya? Ya komitmennya ya udah kita kerjanya ya sesuai apa yang kita udah planningin dari awal gitu, mau ada A B C D segala macam. Kalau kita emang tujuannya buat ngemajuin bisnis kita sendiri dan kita udah tahu nih targetnya apa, terus harus gimananya, ya udah jalanin aja gitu. Jangan sampai kinerja yang lain itu ngeganggu kita, karena yang maju kan diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Mau kita sukses mau enggak kan yang bisa nentuin cuman kita sendiri gitu. Betul. Nah, nyambung dari usaha bisnis kakak bisnis sendiri itu kan pasti harus ada kayak pemikiran atau kayak inovasi gitu ya dari bisnis yang kakak buat gitu. Gimana sih cara kita nih buat sobat-sobat Rubik juga cara memunculkan ide-ide kreatif gitu menurut kakak? Kalau menurut aku sih yang pertama ya itulah dari kita sering ngobrol sama orang itu kan. Aku juga awalnya itu dari obrolan kosong aja gitu. Kayaknya seru nih bikin jasa apa namanya, jasa-jasa yang emang gak ngeluarin modal segala macam kan. Nah kebetulan bisnis aku juga dari nol modal. Nah dari nol modal itu kita gimana caranya kita ngembangin buat dapet dana biar bisa ngembangin si bisnis kita. Makanya kemarin aku tuh bilang public speaking itu paling penting. Nah itu kita ngejual jasa kita atau produk kita tuh harus bisa pinter-pinter buat pitching, yang dimana kita ketemu sama klien kita atau investor kita ngejelasin produk kita apa, keunggulan kita apa. Nah itu di situ kita yang harus munculin daya tarik dari bisnis yang kita punya gitu. Terus juga awalnya tuh karena kebetulan relasi kita juga alhamdulillahnya bagus. Nah jadi kedapatan lah, ada beberapa ditemuin sama orang dinas, ditemuin sama orang ini, akhirnya berkembang lah bisnis tersebut gitu. Nyambung ke kreativitas, gimana sih pendapat kakak tentang kreativitas, terus gimana juga cara nyalurin ide-ide kreatif gitu? Kalau buat nyalurin ide mah sebenarnya harus berani ambil resiko aja gitu. Mau orang-orang ngomong A B C tapi kitanya tetap mau ngejalanin, kan orang-orang cuman lihatnya pas udah berhasil aja gitu, nggak bakal lihat proses kita kayak gimana, terus apa aja yang kita korbanin segala macem kan. Intinya ya udah, kalau mau jadi orang kreatif ya kalau menurut kita A B C dan itu baik gitu, udah ada contohnya juga, ya why not gitu, kenapa kita nggak jalanin gitu. Nggak usah didengar lah omongan orang-orang kayak gitu tuh. Oke. Tadi kita kan udah bahas soal kayak kreativitas dan dan tentang bisnis kakak gitu ya. Nah itu kan bener-bener banyak yang naik turunnya gitu ya, banyak pelajaran yang kakak ambil gitu ya. Nah menyambung dari kayak kakak membangun bisnis sendiri gitu kan, sesuai banget sama tema kita nih yang emang tentang creativity gitu ya. Jadi memang kreativitas ini sangat amat penting gitu ya buat kita mau kayak di dunia bisnis ataupun di dunia karir sekalipun gitu ya. Oh ya, sebelum kita closing nih kan, ada nggak ya yang kakak mau sampein buat sobat-sobat Rubik yang dengerin? Kalau pesan dari aku sih, yang penting kalian berani aja buat ngambil keputusan, jangan ragu. Terus kalau ada masukan dari orang, kalau masukan itu menurut kalian masuk buat di perkembangan diri kalian atau karir kalian, ya terima aja. Kalaupun nggak masuk,
ya udah yang cuman masuk aja, tapi kalau nggak untuk diterima atau enggaknya jangan ditunjukin langsung gitu kan, karena takutnya nyinggung orang tersebut juga. Terus juga yang penting kalian tetap semangat, banyakin doa, usaha, sama restu dari orang tua juga sih kalau kita mau mulai bisnis itu gitu. Itu paling penting sih dari aku. Wow, banyak banget ya pengalaman Kak Reri, dari mulai pengalaman organisasi sampai kerja yang keren dan bisa menginspirasi kita di sini. Makasih banyak ya Kak udah hadir di sini menemani Sobat Rubik, dan juga makasih untuk pengetahuan pengalamannya yang dapat ngasih kita insight yang banyak. Oke, makasih juga buat sobat-sobat Rubik yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa nonton episode Rubik lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media kita @mbti.relation. Sampai jumpa di episode Rubik selanjutnya. Dadah. Dadah.